atau hasan juga boleh. Berkata Muhammad ibnu Yahya ad-Duhali, hasanul hadis ani Zuhri muqaribul hadis, yakni pas-pasan, ini lebih baik daripada kita mendhaifkannya. Adapun Al-Hafidh di kitabnya Takrib menyebutkan makbul, maka bisa kita katakan rawi ini rawi yang saduq hasanul hadis. Maka selesai dari sanad yang kedua dan sekarang kembali kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka sanad yang kedua kita katakan tadi tidak lebih baik daripada sanad yang pertama dari segi kualitas rijal. Maka di sanad ini ada Ismail yang pas-pasan atau dhaif lain, dan kakaknya juga Abdul Hamid, dan juga Ibnu Abi Atiq yang pas-pasan juga, dan juga sanadnya nazil 4 rawi kepada Ibnu Syihab. Kemudian Imam Ibnu Syihab meriwayatkan dari Ali ibni Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Maka Ali di sini ma'ruf dengan Ali Zainal Abidin. Dan ini bagi kelompok orang-orang Syiah termasuk dari sanad-sanad yang dipakai, karena sanad mereka mukallaf dari Ali kepada anaknya Al-Hasan atau Al-Husain kepada anaknya Ali ibn Husain atau Ali Zainal Abidin. Mereka dinamakan a'immah yang 12, imam-imam 12. Dan juga dia Al-Madani, maka dia adalah seorang tabi'i. Dan sanad Az-Zuhri an Ali ibn Husain maka termasuk dari ashahul asanid kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali, jadi ani Zuhri an Ali ibn Husain an Husain ibn Ali an abihi Ali radhiyallahu anhu. Maka ini sebaik-baiknya sanad inda ahlil bait. Dan Ali ibni Al-Husain yang masyhur dengan Ali Zainal Abidin sangat masyhur dari segi akhlak dan adab, cucu Nabi. Berkata Sa'id ibnul Musayyib, ma ra'aitu awra minhu, aku tidak pernah mendapati seorang yang wara' seperti dia. Cucunya Nabi Ali ibnu Zainal Abidin. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, dan dia muridnya, lam udrik min ahlil bait, aku tidak pernah mendapati dari ahlul bait keturunan Nabi rajulan afdal minhu wa ma ra'aitu Quraisyan afdal minhu, dari segi akhlak wara, berilmu, akhlaknya mulia. Tidak pernah aku mendapati seorang Quraisy, seorang ahlil bait yang lebih dari dia. Ini pengakuan para ulama. Dan berkata juga Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, dan dia dengan Imam Az-Zuhri sezaman dan ulama yang agung, afdal Hashimi ra'aituhu bil Madinah. Maka dia seorang Al-Hashimi, keturunan dari Nabi yang lebih baik daripada Ahlul Madinah yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya Husain ibni Ali ibni Abi Talib. As-su'al, dijawab dengan cepat. Huwa sahabi au tabi'i? Husain ibni Ali. Huwa tabi'i au sahabi? Limada? Jalaqa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yarwi au la hadis? Hada su'al alasan qad marra ma'ana. Naam. Hadis man? Hadis mada? Hadis kunutul witr. Qala Husain ibn Ali, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan aquluhuna fil witr, ay fi kunutil witr. Idan huwa sahabi yarwil hadis. Wa idza qila kif yarwil hadis wa huwa shaghir? Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa abu thamaniyah sinin. Maka
8 tahun bisa untuk menerima hadis, dan dia seorang yang zaki, seorang yang hafal, seorang yang pintar. Maka di saat umurnya balik, dia meriwayatkan hadis dari Nabi. Maka periwayatan orang-orang yang masih kecil tidak diterima di saat dia belum bulug, namun setelah dia balik diterima hadisnya. Maka dia Husain ibn Ali seorang sahabi, dan dia adalah cucu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diagung-agungkan oleh kelompok Syiah yang tujuannya pengagungannya adalah kultus individu. Sampai saking kultus individunya mereka mengatakan Imam Husain ibni Ali yang dipenggal lehernya dan dibantai keluarganya, itu darahnya mengucur di Karbala di Irak, membuat suci bumi ini. Maka di dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wa ju'ilatil ard tuhuran, maka seluruh manusia bisa sholat dimanapun dia berada kecuali WC dan kuburan. Asal dari tanah itu tohir, mutahhar, dia tohir sendiri, dan mutahhar bisa mensucikan dengan tayamum dan sebagainya. Namun bagi kelompok Syiah kebalikannya, bahwa tanah itu najas kecuali tanah Karbala. Kenapa? Karena terbuncah darah Husain di tanah Karbala. Memang keluar dari darah Husain berapa sisi dari tubuh, sampai tanah Karbala yang di Irak itu semuanya menjadi suci. Akhirnya ucapan bualan yang menyelisihi sunnah dan ijma' bahwa tanah semuanya adalah najas, berarti tanah depan masjid kita najis, dan di mana saja najis kecuali tanah Karbala. Akhirnya dari bualan mereka, apa yang mereka inginkan? Bisnis, money, fulus, zolat. Apa itu? Mereka menjual, kalau antum lihat orang Syiah mempunyai lempengan-lempengan seperti coklat atau biskuit. Jadi lapar ya, biskuit Roma misalnya. Seperti itu bentuknya, bulatan kecil. Maka itu dicetak oleh mereka dengan tanah Karbala. Maka mereka menjualnya tanah Karbala ini. Dibawa di saku-saku mereka. Untuk apa? Jika mereka sholat, seluruh kaki, tubuh dan sebagainya berada di tempat yang najis. Kan semua ard itu najis, kecuali kepalanya ditempelkan kepingan tadi seperti biskuit Roma yang dicetak katanya dari tanah Karbala. Jadi suci tanah semuanya. Bisnis, ngaku aja tanah Karbala, padahal mungkin tanah lempung, bahkan bukan dari Irak, dari Iran, bahkan ngakunya dari tanah Karbala. Seperti itu. Al-muhim, Husain ibn Ali radhiyallahu anhu Rayhanatul Jannah, dia adalah pemuda dari penghuni surga. Dan Ali radhiyallahu anhu bapaknya seorang khalifah yang keempat dan min khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kemudian kembali kepada hadis, setelah selesai dari matan, setelah selesai dari sanad, maka kita masuk kepada matan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Makna taraqahu, membangunkannya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ali dan Fatimah. Untuk apa? Untuk salat malam. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada mereka, ala tusallun, kenapa kalian tidak salat? Ayo bangun, seperti itu. Qala Aliun, faqultu ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, maka jiwa-jiwa kita di saat tidur di tangan Allah. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana, maka Allah mempunyai kehendak, jika Allah membangunkan kita, kita akan bangun, dan jika Allah menidurkan kita dan tidak pernah bangun, ya mati, tidak pernah bangun. Maksudnya disebutkan oleh para ulama, yakni sudahlah, tidak usah dibangun-bangun seperti itu. Kalau memang bangun, ya bangun sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan di sini, fansarafa, maka Nabi Muhammad SAW berpaling, hina qultu dalik, di saat aku mengatakan demikian, walam yarji' ilayya syai'an, dan Nabi tidak balik lagi, berpaling, putar haluan, kemudian pergi. Tsumma sami'tuhu wa huwa mudbirun, kemudian setelah dia berpaling dari kami dan aku mendengar di saat dia meninggalkan kami, yadribu fahidahu, seperti itu, sambil jalan menepuk pahanya, ingin memberikan tanbih bahwa Al-Quran mungkin turun. Maka dikatakan dari Al-Quran yang turun, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, maka sifat dari manusia itu sangat banyak sekali untuk mencintai jidal. Dibangunkan agar bangun salat, jidal bahwa sudah kehendak Allah, keinginan Allah, jika Allah mengembalikan kita, kita akan bangun, jika Allah tidak mengembalikan kita, akan terus tertidur. Maka maksudnya Nabi ingin membangunkan mereka, melaksanakan sebab, maka dibangunkan agar mendapatkan kebaikan salat malam. Kok malah mengatakan jiwa-jiwa kita di tangan Allah di saat tidur? Jika Allah ingin membangunkan, ya dimasukkan, dihidupkan kembali, kita bangun. Jika Allah ingin menidurkan kita terus, ya seperti itu. Maka Nabi akhirnya berpaling dan melewati kembali Ali radhiyallahu anhu dengan memukul-mukul paha, dan Nabi mengatakan turun ayat ataupun menyebutkan ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, bahwa manusia itu sifat buruknya sangat mencintai jidal, sangat mencintai jidal. Maka syahid dari pembahasan kita adalah faidah sya'a, maka Allah itu jika menginginkan untuk mengembalikan ruh kepada orang-orang yang tidur, Allah kembalikan, maka dia akan hidup kembali. Maka syahidnya di sini sifat untuk Allah, keinginan, Allah menginginkan. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.